Kisah hidup Maruli Simanjuntak. Ada kelakar di tengah masyarakat, khususnya di wilayah Nusa Tenggara Timur, NTT. Bila Maruli Simanjuntak melintas, sapi dan kuda di sana biasa saling melirik. Mereka sepertinya tahu jika Maruli datang, itu artinya air sudah dekat. Saat menjabat Pangdam Udayana, tahun 2020 sampai tahun 2022, dengan rentang wilayah operasi mencakup Bali, NTB, hingga NTT, Maruli Simanjuntak membangun lebih dari 100 pompa hidram. Hal itu bermula ketika tengah berkeliling dengan sepeda motor trail di wilayah NTT, dia melihat banyak petani yang tidak pergi ke ladang karena tak ada air. Maruli berpikir problem ini harus segera diatasi karena bisa menjadi bom waktu di masyarakat. Dia lalu mencari kolega untuk membantu melalui CSR. Kemudian anggota membuat pompa hidrolik untuk mengatasi masalah air di NTT dan berhasil, katanya dikutip dari koran Tempo, tanggal 18 Agustus tahun 2023. Sejak itu, banyak permintaan masyarakat untuk dibuatkan pompa air hidrolik. Para babinsa pun dilatih dan dikerahkan untuk membangun dan mengoperasikan pompa. Dari situlah kemudian Maruli mendapat julukan, Jenderal Air. Dari NTT, proyek pompa air itu menyebar ke daerah lain, seperti Una-Una. Di wilayah Sulawesi Tengah, ada pompa air dengan pipa membentang sejauh 6 km melewati laut yang mereka buat. Pipa air itu untuk kebutuhan masyarakat di kampung. Kepedulian alumnus Akabri 1992 itu soal air bersih, menurut Kasrem 161 Wira Sakti, Kupang, NTT, Kolonel CPL Simon Petrus Kamlasi, telah dimulai saat bertugas sebagai Danrem 074 Waras Pratama di Surakarta, tahun 2016 sampai tahun 2017. Dia melihat kondisi geografis di Wonogiri, kontur tanahnya bergunung-gunung dan kering. Lokasi lahan pertanian warga sebagian besar berada di ketinggian sehingga cuma mengandalkan air dari hujan. Padahal sebenarnya tersedia sumber air melimpah dari anak-anak sungai di kawasan lembah. Maruli lantas memerintahkan jajaran Korem bahu-membahu dengan warga setempat untuk membangun dam, bendungan kecil, dan embung-embung untuk cadangan air pada waktu kemarau. Air yang tertampung kemudian dinaikkan dengan pompa hidrolik untuk mengairi lahan pertanian di kawasan bukit. Total saat itu Korem 074 Waras Pratama bersama warga membangun 17 bendungan, 6 tanggul, dan 3 embung yang tersebar hingga Klaten dan Sukoharjo, tulis Kamlasi di Detikcom, tanggal 18 November tahun 2023. Dari Bali, bintang Maruli bertambah menjadi 3 dengan jabatan Panglima Kostrad. Pada tanggal 29 November lalu bintangnya kembali bertambah menjadi 4 setelah Presiden Joko Widodo, Jokowi, melantiknya menjadi Kepala Staf Angkatan Darat KSAD. Lelaki kelahiran Bandung, tanggal 27 Februari tahun 1970 ini banyak mendapatkan penugasan di lingkungan Kopassus. Dia pernah menjadi Komandan Detasemen Tempur Cakra, Komando Pusat Pendidikan dan Latihan Pasukan Khusus, hingga Asisten Operasi Danjen Kopassus, dan Komandan Grup Pas Pampres. Untuk menempati posisi itu, Maruli bersama beberapa perwira lainnya menjalani tes khusus. Namanya direkomendasikan oleh Komandan Pas Pampres Maijen Doni Monardo kepada Kepala Kantor Sekretariat Presiden Andi Wijayanto. Saat nama-nama kandidat itu disodorkan, Presiden Jokowi mempertanyakan kepada Andi siapa sosok yang terbaik. Brigjen Maruli Simanjuntak, jawab Andi. Apa kelemahan dia? Jokowi kembali bertanya. Satu-satunya kelemahan dia adalah jadi menantu Luhut Binsar Panjaitan. Jawab Andi Wijayanto seperti tertuang dalam buku, Luhut Binsar Panjaitan Menurut Kita-Kita, karya Peter F. Gonta dan Mahfudi. Proses pemilihan dan penentuan calon KSAD, kata dia, dilakukan secara profesional. Dasar pertimbangannya adalah jenjang kepangkatan dan kapabilitas masing-masing kandidat, bukan masalah hubungan kekerabatan yang bersangkutan dengan pejabat. Saya katakan Letnan Jenderal, kalau bilang iparnya Pak SBY, dia Letnan Jenderal. Jadi jangan bilang ipar, kita tidak ipar-iparan, tidak ada ikatan keluarga, di militer adalah profesional, kata Toysuta.